Betapa menyedihkannya menjadi putri keluarga Chaebol. Mencuci pakaian sendiri tidak boleh, karena itu urusan pengurus rumah tangga. Saat makan, dia harus makan dengan sangat lambat. Karena suatu kesalahan, dia ditahan dan tidak diperbolehkan keluar. Ketika dia sedang sakit, dia bahkan tidak bisa memberitahu keluarganya. Dia sedih dan menangis sepanjang malam. Dia merindukan hari-hari tinggal bersama ibu angkatnya. Meski miskin, tapi mereka sangat bahagia. Adiknya menelepon hari ini. Dia menangis. Setelah mendengar itu, Xian segera menemuinya. Tidak lama kemudian, dia tiba. Tapi ternyata, adiknya mabuk. Setelah mengetahui bahwa pengakuan cintanya kepada dewa laki-lakinya gagal, dia sangat mabuk. Dia dengan sedih memeluk adik kecil itu. Kemudian, membawanya pulang. Ibu memperingatkannya, lain kali, jika tidak ada yang mau dilakukan, jangan datang ke sini. Xian hanya menjelaskan, bahwa itu karena adiknya mabuk. Itu sebabnya dia membawa bayi itu pulang. Tadinya, dia ingin memanggil taksi untuk pulang. Dia segera melihat ayahnya pulang. Dia bersembunyi di sudut, dan memperhatikan ayahnya dari jauh. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi ayahnya. Pada saat yang sama, Ibu Taipan juga mengetahuinya. Dia berani pulang ke rumah ibu angkatnya. Dia segera membawa semua barang yang Xian bawa, dan membuang semuanya. Adik perempuan itu juga memanfaatkan air keruh untuk menjatuhkannya. Dia mengucapkan beberapa kalimat kepada Dakun. Memang benar, bahwa anak dari keluarga miskin tidak dididik dengan baik. Tepat saat Xian pulang, setelah mengetahui bahwa dia bersalah, dia membungkuk kepada ibunya dan meminta maaf. Tapi tentu saja, dia masih tidak bisa menghindari omelan ibunya. Setelah dia kembali ke kamarnya, dia segera menemukan bahwa semua barang-barangnya tidak bisa ditemukan. Bahkan pakaiannya pun dibuang. Dia pergi ke pengurus rumah tangga untuk menanyakan hal ini. Dia bilang, itu adalah perintah nyonya. Semua barang-barangnya telah dibuang ke tempat sampah. Dia kesal dan menangis. Itu adalah satu-satunya kenangannya dengan keluarganya. Xian segera lari ke tempat sampah untuk mencari barangnya. Dia mencari selama 1 jam, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Dia menangis. Ini adalah pertama kalinya dia menangis. Setelah datang ke keluarga Chaebol ini, dia duduk meringkuk di kamar. Lihatlah ruangan aneh di depannya. Dia merasa sangat kesepian dan kehilangan. Dia pergi ke dapur, ingin minum untuk menghibur dirinya sendiri. Tetapi dia menemukan bahwa sebotol anggur juga hilang. Jadi dia menyelinap keluar, panjat dinding untuk melarikan diri, dan pergi membeli alkohol. Tapi dia ditemukan oleh Dakun. Xian hampir jatuh ke tanah. Dia berasumsi bahwa Dakun akan memarahinya. Tanpa diduga, dia mengambil boneka kayu itu dan memberikannya padanya. Sangat menyenangkan melihatnya, setelah mengetahui bahwa dia ingin minum. Jadi dia membawanya keluar untuk minum. Malam itu, mereka berdua membicarakan banyak hal. Mereka berdua memutuskan untuk melupakan semua hal buruk yang terjadi di masa lalu. Saat mengambil boneka kayu untuk tidur, dia menemukan boneka kayu itu memiliki keluarga. Boneka kayu ditempatkan di atas meja, tanpa kehilangan satu anggota keluarga. Dia berlari dan memeluk mereka. Bagi orang lain, ini hanyalah boneka biasa. Tetapi bagi Xian, ini adalah hal yang sangat penting baginya. Keesokan harinya, ketika semua pekerja sedang membersihkan rumah, mereka bahkan mengundang perusahaan pembersih paling terkenal. Karena mereka sedang bersiap untuk menyambut orang yang sangat penting. Orang penting itu adalah kakeknya, yang juga ketua korporasi. Dalam keluarga kaya ini, dia adalah yang paling kuat. Dan setelah Xian kembali ke rumah ini, hal yang paling ingin dia lakukan adalah bertemu kakeknya untuk yang pertama kalinya. Dia merasa sedikit gugup dan takut. Siapa sangka, kakeknya berinisiatif untuk maju dan memeluknya. Jadi dia menghilangkan stresnya, dan memeluk kakeknya dengan erat. Melihat itu, membuat adiknya cemburu. Tapi Dakun sangat senang melihat pemandangan ini. Ibunya, setelah melihat adegan reuni kakeknya, sangat tersentuh. Sambil makan, kakeknya berinisiatif menuangkan anggur untuknya. Hal itu dianggap sebagai kehormatan besar baginya. Dia bahkan menyuapi makanan untuknya. Dapat dilihat bahwa sang kakek sangat menyayangi cucunya ini. Selain itu, kakek juga mengatur agar Xian pergi ke perusahaan besok untuk bekerja.
Kakek ingin Zian segera terbiasa dengan lingkungan kerja perusahaan. Hari berikutnya, dia berada di perusahaan. Dia memikirkan ketidakadilan masa lalu. Disuruh untuk membawa teh dan menuangkan air. Dia bahkan dipaksa pergi ke tempat sampah untuk mengambil toples. Tapi kali ini, ketika dia kembali, dia menggunakan identitas manajer. Mereka akan menyambut orang yang sangat penting. Tepat ketika mereka berbicara satu sama lain. Siapa orang itu? Tiba-tiba, serangkaian langkah kaki datang. Tiba-tiba beralih ke momen ini. Seolah-olah mereka semua menggunakan mata emas 24 karat untuk melihat orang penting itu. Terutama rekannya, Hazu, melihat tubuh Zian dari atas ke bawah. Semua pakaiannya merek terkenal, dan anting-antingnya juga terbuat dari emas murni yang dibuat khusus. Di depan mereka, dibandingkan dengan hanya mengenakan pakaian pasar murah, dia benar-benar berbeda. Dia memperkenalkan dirinya kembali kepada rekan-rekannya. Tapi rekan-rekannya masih heran. Setelah dia tenang, Hazu sangat ingin tahu tentang penampilan Zian. Tetapi sebagai karyawan lama, dia menemukan penampilan Zian di sini tidak sederhana. Jadi dia segera melangkah maju untuk menyambutnya. Rekan-rekannya juga segera berjalan untuk menyapa. Hanya wanita yang marah dan kemudian kembali ke tempat duduknya. Zian memutuskan untuk pergi membuat kopi untuk semua orang. Kemudian, dia pergi ke ruang teh. Dan sekarang, Hazu juga masuk ke sana. Dia bertanya tentang dia yang mengenakan pakaian bermerek. Tapi Zian tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya. Omong-omong, sejak terakhir kali dia menggunakan hubungannya untuk mencuri posisinya. Kemudian, mereka tidak lagi berteman. Mendengar itu, dia tidak peduli dan berbalik untuk pergi. Setelah kembali, Hazu memberitahu semua orang bahwa kehidupan pribadi Zian tidak bersih. Jika tidak, bagaimana dia bisa membeli banyak barang bermerek seperti itu? Tetapi rekan-rekannya menyuruhnya untuk menyimpan beberapa kebajikan untuk anak-anak dan cucu-cucunya. Selama pertemuan, semua orang membicarakan tentang proposal untuk acara ulang tahun perusahaan yang ke-40. Direktur bertanya kepada Hazu, bagaimana situasinya akan berkembang jika masih berencana. Ini membuat direktur sangat tidak puas. Rekan pria itu segera mengatakan bahwa ada rencana yang diusulkan Zian di masa lalu, atau biarkan saja dia terus melakukannya. Pada saat ini, Zian sangat terkejut. Rencana yang awalnya ditinggalkan, tapi direktur menjelaskan itu. Setelah dia pergi, mereka merasa bahwa proyeknya juga sangat bagus. Jadi, gunakan proyeknya untuk menyarankan ke atasan. Dan setelah mengetahui bahwa proyeknya dipilih oleh perusahaan, Zian sangat senang. Tetapi, Hazu dengan arogan mengatakan bahwa ini tanggung jawab dirinya. Dia tidak ingin mengembalikannya. Pada saat ini, seseorang menyarankan agar membiarkannya menulis rencana khusus untuk memperjuangkan keadilan. Usulan ini diterima oleh semua orang. Di malam hari, orang-orang bertanya kepada Zian, bagaimana perasaannya di hari pertama kerja. Zian agak canggung untuk mengatakannya pada awalnya. Tapi, sekarang jauh lebih baik. Selain itu, dia juga mengatakan kepada semua orang bahwa dia akan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pesta ulang tahun perusahaan yang ke-14. Begitu ibunya mendengarnya, dia bertanya, mengapa perusahaan memberinya pekerjaan besar? Jelaskan saja bahwa dia memiliki waktu untuk berlatih di sini sebelumnya. Direktur merasa bahwa rencana yang dia usulkan sangat bagus. Jadi dia menugaskan pekerjaan ini padanya. Tapi karena Hazu bilang proyek ini kan atas namaku, dia dipecat oleh perusahaan sebelumnya. Jadi ketika direktur menyetujuinya, dia menggunakan namanya sendiri. Dan ketika ayahnya mendengar itu, dia sangat marah. Pada saat ini, Zain segera pergi ke kamar untuk beristirahat. Menunggu setelah Zian pergi, ibu menyuruh Dakun untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik. Dakun mengatakan bahwa dia akan mencoba yang terbaik. Keesokan harinya, di tempat kerja, semua orang menyebarkan berita tentang Dakun yang menjadi wakil presiden. Pada saat ini, Hazu dengan bangga mengatakan bahwa dia telah bertemu dengannya. Dia bahkan bermain golf dengan ayahnya. Kolega mendengarkannya dengan penuh kekaguman. Zain yang adik perempuan wakil presiden, diam-diam mendengarkan pembicaraannya. Tetapi, Hazu memberitahu semua orang untuk tidak menceritakan kisah ini kepada orang lain.
Mengapa Anda berbicara kepada kami tentang hal ini? Saya hanya ingin memberitahu semua orang bahwa hubungan saya dengan Dakun akhirnya hari ini datang. Proyek siapa yang akan dipilih untuk bertanggung jawab atas proyek mengatur ulang tahun perusahaan? Direktur mengatakan kepada mereka berdua untuk menutup mata. Semua orang bergiliran untuk memilih. Setelah memilih, semua orang menyuruh keduanya untuk membuka mata sekarang. Bisakah Anda memberitahu saya jika ada sesuatu yang salah? Direktur segera mengeluarkan proyeknya, dan mengatakan bahwa proyeknya benar-benar melebihi anggaran perusahaan. Makanya, proyek Xian menang. Tetapi apa yang membuatnya tidak terpikirkan adalah bahwa dia akan menghadapi kesulitan yang disebabkan oleh para wanita bangsawan ini. Pada saat yang sama, ibunya menghadiri pertemuan yang sangat penting. Dua wanita di depannya adalah orang-orang yang dia butuhkan untuk menjalin hubungan. Namun, dia tidak menyangka bahwa lawannya, setelah mengetahui hal ini, mereka akan datang tanpa diundang. Ini membuat ibu sangat tidak senang. Tapi, dia juga hanya harus menerima. Saat makan, ibu itu sengaja memulai percakapan dengan para wanita lain, dan mengabaikan keberadaannya. Tanpa diduga, dia langsung memberitahu semua orang tentang dia yang menemukan putrinya. Ini sangat mengejutkannya, karena sebelumnya, kakek memerintahkan semua orang untuk menjaga rahasia ini. Ibu tidak menyangka, ini akan terungkap dalam pertemuan hari ini. Tentunya, seseorang telah diam-diam membawa berita ini keluar. Dan para wanita, setelah mendengarnya, bahkan menyalahkannya, karena menyembunyikan hal yang begitu besar dari mereka. Karena ibu tidak ingin menyinggung perasaan para wanita, ibu hanya harus mengatakan bahwa, dalam beberapa hari, berita itu akan diumumkan keluar. Tapi pernyataannya ini masih tidak meyakinkan para wanita. Dan lawannya ingin melihat putrinya hari ini. Dan para wanita juga setuju dengan ide ini. Mereka tentu ingin melihatnya kehilangan muka. Mengingat penampilannya yang ceroboh, dia tidak berani menyinggung wanita lain. Setelah menerima telepon dari ibu ingin Xian muncul dalam 1 jam untuk menyambut beberapa tamu penting. Segera menceritakan situasinya yang mengerikan kepada ibunya. Mendengar itu, sang ibu menjadi bingung. Dia sangat khawatir, tapi dia masih harus berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Kemudian, minta Xian untuk berada di sini dalam 1 jam. Kemudian segera matikan telepon. Xian sangat bingung, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Jadi dia segera memanggil Dakun untuk meminta bantuan.